Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi ini adalah materi terakhir yang ada di bab 2, yaitu mengenai bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial linier dan persamaan diferensial Bernoulli. Persamaan diferensial Bernoulli itu merupakan bentuk khusus dari persamaan diferensial linier. Baik, kita ke definisi persamaan diferensial linier order 1. Definisi ini saya ambil dari bukunya Severos. Definisi di dalam buku itu, definisi persamaan diferensial linier order 1, bahwa persamaan diferensial linear order 1 itu dikatakan linier jika dalam variabel tak bebas Y dan variabel bebas X dapat dituliskan sebagai persamaan 1, yaitu dy dx ditambah vx sama dengan qx. Kalau dilihat dari definisinya di sini, variabel tak bebas dengan variabel bebas itu bisa dipertukarkan. Nah, nanti ada saya jelaskan untuk soalnya ya, ke depan nanti di soal kedua. Bagaimana kalau kita misalnya menemukan suatu persamaan, misalnya x dy dx ditambah x plus 1 y sama dengan x pangkat 3. Sekilas ini merupakan kalau dilihat bentuknya sama seperti bentuk umum persamaan diferensial order 1 yang ada di dalam persamaan 1 ya. Akan tetapi di depan ini ada X. Nah, ya, dengan cara mengalihkan seluruh persamaan, baik itu ruas kiri dan ruas kanan, dengan suatu variabel, tentunya adalah 1 per X ya. dy dx ditambah X per X, 1 ditambah 1 per X ya. 1 per X dikali Y sama dengan X pangkat 3 per X. Jadi tinggal X kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa lihat persamaannya, bentuk umumnya sudah sama ya, seperti dengan persamaan 1. Kalau kalian lihat, jadi di sini adalah Vx-nya adalah 1 ditambah 1 per X, kemudian Qx-nya adalah X kuadrat. Sebelum kita menyelesaikan contoh 1, tentu kita harus tahu dulu bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial linear order 1. Nah, di video sebelumnya kita sudah kita sudah belajar mengenai faktor integrasi ya. Faktor integrasi, saya ulangi, adalah faktor yang membuat persamaan diferensial, faktor pengali ya, yang membuat persamaan diferensial tak eksak menjadi persamaan diferensial eksak. Dan faktor integrasi dari suatu persamaan diferensial itu lebih dari 1. Baik, kita ke persamaan 1 lagi. Persamaan 1 atau PD persamaan diferensial linear order 1, bentuk umumnya di sini bisa ditulis jadi PD1 dapat ditulis kalau kita ubah posisinya ya, jadi pindah ruas. Di sini saya bisa tulis PX dikali Y dikurangi QX dikali DX ditambah DY sama dengan 0. Katakanlah ini adalah persamaan 2. Kemudian tentu saja jika melihat definisi bentuk umum dari persamaan diferensial order 1, di sini kalian bisa lihat bahwa Vx dikali Y dikurangi Qx ini adalah MXY ya. Di video sebelumnya yang mengenai definisi persamaan diferensial bentuk umumnya ya. Jadi di video bab 2 video pertama ya. Jadi ini adalah MXY-nya adalah VXY dikurangi QX. Kemudian di sini ada NXY-nya 1 ya. NXY-nya sama dengan 1 dikali DY 1. Nah, jika diturunkan MX do M XY do Y itu sama dengan, kita turunkan terhadap Y 1 kali, itu diperoleh PX, dan ini diturunkan terhadap
X 1 kali sama dengan 0. Kenapa saya menurunkan M terhadap Y kemudian N terhadap X? Ini kita akan melihat apakah dia eksak, PD eksak atau bukan. Sebab kalau misalnya dia PD eksak, ya kita selesaikan menggunakan PD eksak, tapi ternyata tidak eksak gitu ya. Dari mana ini? Di video sebelumnya tentu sudah saya jelaskan bagaimana membuktikan suatu PD itu eksak atau tidak ya, di teorema 2.2 kalau tidak salah yang sudah saya tulis. Nah, persamaan 2 ini bukan PD eksak karena M diturunkan terhadap Y tidak sama dengan M diturunkan terhadap X, kecuali jika PX-nya sama dengan 0. Kalau PX-nya sama dengan 0, kalau ini sama dengan 0, berarti MY sama dengan NX ya. Nah, tetapi di sini dia merupakan PD, apakah bisa dikatakan PD separabel? Apakah bisa dipisahkan? Kalau bisa dipisahkan. Kalau misalnya tidak, maka kalian harus lakukan penyelesaian menggunakan cara-cara penyelesaian persamaan diferensial linear order 1. Persamaan 2 ini ya, persamaan diferensial yang ada di persamaan 2 ini mempunyai faktor integrasi yang misalkan dia bergantung pada variabel X saja ya. Misalkan faktor integrasinya adalah Hx. Hx adalah faktor integrasinya. Jadi saya di sini memisalkan yang faktor integrasinya hanya bergantung pada X saja. Persamaan 2 saya bisa tulis Hx kali Px dikali Y sama dengan Hx dikali Qx dx ya, sama dengan ditambah Hx sama dengan Hx dikali 0. Katakanlah ini persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini eksak jika berdasarkan teorema 2.2 di video sebelumnya, jika kalau kalian lihat ini adalah mx, y yang baru ya, setelah dikalikan dengan Hx, atau biasanya di video sebelumnya saya tulis Px, Qx, tapi di sini Px dan Qx sudah ada juga ya. Saya tulis M1 deh ya, M1X. Kemudian ini N1X, Y. Ya. Dari teorema kita harus buktikan bahwa dia PD eksak ya, PD eksak. Jadi do Y apa yang diturunkan terhadap Y? Hx Px dikali Y dikurangi Hx Qx. Itu harus sama dengan do X Hx. Kita turunkan terhadap Y, berarti tinggal Hx Px. Dan persamaan ini karena dia hanya terdiri dari satu variabel bebas yaitu X saja, maka ini D ya, persamaan diferensial biasa. dHx dari fungsi Hx diturunkan terhadap X. Kemudian kita lakukan eliminasi Hx dengan cara mengalihkan seluruh persamaan baik ruas kiri maupun ruas kanan dengan 1 per Hx. 1 per Hx maka diperoleh 1 per Hx dikali dx ya, maka diperoleh Px dx sama dengan dHx Hx per Hx ya, per Hx. Jadi kalau kalian integralkan kedua ruas maka diperoleh, sebelum kalian ini integral Px tidak bisa diintegralkan ini karena fungsi Px nya tidak tahu seperti apa, jadi tetap ditulis seperti ini. Kemudian sama dengan ln Hx, atau bisa kita tulis bahwa Hx sama dengan eksponen pangkat integral Px dx.
tentu saja Hx di sini karena dia fungsi eksponen positif ya. Kemudian dari persamaan satu, oke, karena kita sudah punya faktor integrasinya, maka kalikanlah Hx itu dengan persamaan satu. Jadi persamaan satu di atas, persamaan satu, ya kita kalikan Hx yang sudah kita peroleh dengan persamaan satu, ya. E pangkat integral px dx dy dx ditambah E pangkat integral px dx dikali px dikali y sama dengan qx dikali E pangkat integral px dx. Kalau kalian lihat untuk yang ruas kiri kalian, ini adalah kalau kita kelompokkan ketika kalian mempelajari cara penyelesaian PD eksak, itu ada metode pengelompokan. Nah, di sini akan kita gunakan cara itu. Jadi kalau kita lihat, ini merupakan turunan dari dua buah fungsi y dengan y dikali dengan eksponen pangkat integral px dx ya, dikali y sama dengan qx dikali E pangkat integral px dx. Untuk memperoleh y, kita integralkan kedua ruas, tapi sebelum kita integralkan tentu kita kalikan dengan dx ya. Kedua ruas kita kalikan dengan dx, maka diperoleh d integral px dx dikali y sama dengan qx E pangkat integral px dx. Integralkan kedua ruas, kita peroleh E pangkat integral px dx dikali y sama dengan, ini masih seperti ini karena qx dan px kita tidak tahu fungsinya seperti apa, jadi ini masih generalisasi ya. qx untuk memperoleh rumusnya nanti seperti apa, qx px dx tentu di sini adalah plus c ya, dimana c adalah konstanta sembarang. Konstanta sembarang ini kita akan peroleh nilainya jika di soal atau di PD-nya dia sudah dilengkapi dengan syarat awal atau syarat batas. Baik, jadi inilah untuk memperoleh solusi ya. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial linear order 1. Jadi kalian boleh y sama dengan, boleh seperti ini atau y sama dengan, nah dari situ y sama dengan ini tinggal pindah ruaskan ke sebelah kanan ya. Dari situ kita peroleh teorema ya, kita peroleh teorema ya. Teoremanya adalah persamaan diferensial linear dy dx ditambah vxy sama dengan qx mempunyai faktor integrasi, bentuknya adalah E pangkat integral vx dx. Solusi persamaan dari keluarga satu parameter adalah y dikali, ini adalah yang sudah kita lakukan tadi ya, jadi yang ini yaitu atau tadi yang saya bilang boleh kalian y sama dengan, jadi yang ini tinggal pindah ruas ya, kita pindah ruaskan jadi E pangkat minus integral vx dx dikali dengan ini. Baik, kita ke contoh. Contohnya adalah contoh pertama.
Contoh pertama adalah yang ini ya. Jadi contoh pertama adalah X dx dikurangi AY sama dengan X kuadrat. Atau saya tulis lagi, saya tulis contoh 1, X dx dikurangi AY sama dengan X kuadrat. Kita memiliki bentuk umum dari persamaan diferensial linear order 1 adalah di dx ditambah Vxy sama dengan Qx. Ya, kita harus bawa soal ini ke bentuk umumnya ya. Jadi dengan cara X yang ada di sini kita kalikan dengan 1 per X. Sudah kita kalikan dengan 1 per X, dy dx min A per X dikali Y sama dengan X. Jadi di sini kita peroleh Px-nya adalah min A per X dan Qx-nya adalah X. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita bentuk dia sesuai dengan bentuk umumnya, kemudian kita cari Px dan Qx-nya. Setelah itu adalah kita harus mencari faktor integrasinya. Asumsikan atau ambil yang hanya bergantung pada X. Kita cari Hx sama dengan E pangkat integral Vx dx. E integral min A per X dx sama dengan min A integral dx per X E pangkat min A ln X. Sesuai sifat logaritma, min ln A ln X pangkat min A atau sama dengan X pangkat min A. Ini adalah faktor integrasinya. Kita sudah peroleh faktor integrasinya, yaitu Hx sama dengan X pangkat min A. Kita kalikan faktor integrasi ini ke PD semula ya, ke PD semula. Jadi X pangkat min A dikali dy dx min A per X dikali Y sama dengan X dikali 1 min A. Atau di sini X pangkat min A dy dx dikurangi A dikali X pangkat min A min 1 sama dengan X pangkat 1 min A. Kita bisa tulis di sini menggunakan metode pengelompokan. Ini merupakan turunan dari dua buah fungsi, yaitu tentu saja turunannya terhadap X, yaitu X pangkat min A dikali Y ya. X pangkat min A dikali dengan Y sama dengan X pangkat 1 min A. Dx min A dikali Y sama dengan X pangkat 1 min A dx. Kita integralkan kedua ruas untuk memperoleh, jadi ini adalah X min A dikali Y sama dengan X dikali 2 min A dibagi dengan 2 min A plus C. Atau kita peroleh Y sama dengan X pangkat 2 dibagi dengan 2 min A plus C dikali X pangkat A. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial linear order 1. Contoh yang kedua adalah y kuadrat dx ditambah 3xy min 1 dy sama dengan 0. Jadi untuk yang ini tetap langkah pertama adalah kalian harus membuat bentuknya menjadi persamaan diferensial bentuk umum ya. Kita harus membawa dia ke bentuk umum persamaan diferensial linear order 1. Ya. Jadi 3xy min 1 dy
itu sama dengan min Y kuadrat dx. Kita kalikan seluruh persamaan dengan 1/dx. 1/dx dikali 3xy-1 diperoleh dx sama dengan Y kuadrat dibagi 1 min 3xy. Ya, kalau kita lihat di sini, tentu saja PD-nya dia tidak linear dalam Y, ya. PD tidak linear dalam Y, dalam Y. Kemudian kalau kalian cari MY-nya itu sama dengan 2Y, kemudian NX-nya adalah 3Y, NX-nya 3Y, itu maka diperoleh kalau contoh yang kedua ini dia bukan PD eksak. Kemudian sudah jelas dia bukan PD separabel, ya, bukan PD separabel juga, kemudian juga bukan PD homogen, ya. Nah, bentuk persamaan diferensial order 1 pada persamaan ini atau pada contoh ini, peran X dan Y itu bisa kalian pertukarkan. Seperti yang saya bilang tadi di awal, peran X dan Y itu dapat dipertukarkan. Salah satu variabel dapat dianggap sebagai variabel bebas dan yang lainnya sebagai variabel tak bebas. Oke, kalau kita pertukarkan posisi X dan posisi Y, kita peroleh dx dy. Jadi sekarang yang menjadi variabel tak bebasnya adalah X, ya. Dx dy sama dengan 1 dikurangi 3xy dibagi y kuadrat, ya, bagi y kuadrat. Kemudian dx dy sama dengan 1 per y kuadrat dikurangi 3x per y. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa tulis dy dx sama dengan dy dx ditambah 3x per y sama dengan 1 per y kuadrat. Ya, ini adalah bentuk, kalau bentuk umumnya berarti sudah berubah, ya, jadi dx ini dx dy, ya, dx dy ditambah pyx sama dengan ky, karena kita sudah pertukarkan tadi posisi x dan y nya. Jadi sekarang yang menjadi variabel tak bebasnya adalah x, ya. Jadi kita peroleh di sini px nya adalah py-nya adalah 3 per y dan ky-nya adalah 1 per y kuadrat. Nah, seperti biasa kita harus mencari faktor integrasinya. Nah, dan persamaan ini sudah menjadi PD linear order 1 dalam X, ya, dalam variabel X. Kita cari Hx-nya. Hx-nya adalah eksponen pangkat integral PY dy sama dengan eksponen 3 per y dy e pangkat 3 ln y e pangkat ln y pangkat 3 atau sama dengan y pangkat 3. Kemudian kita kalikan faktor integrasinya dengan PD linear order 1-nya, jadi dengan persamaan yang ini, y pangkat 3 dx dy ditambah 3x y kuadrat, ya, sama dengan y. Ini tentu saja merupakan turunan dari dua buah fungsi, yaitu y pangkat 3 dikali dengan x, ya, dikali dengan x.
diturunkan terhadap Y tentu saja sama dengan Y. Y pangkat 3X sama dengan Y dy. Integralkan kedua ruas untuk memperoleh fungsi Y pangkat 3X sama dengan setengah Y kuadrat plus C. Atau X sama dengan, untuk memperoleh X ya, maaf, karena tadi kita sudah pertukarkan peran X dengan Y. Jadi yang menjadi variabel tak bebasnya adalah X ya. Jadi X sama dengan 1/2Y ya, 1/2Y ditambah C per Y pangkat 3. Dengan C adalah konstanta sembarang. C adalah konstanta sembarang. Baik, ini adalah solusinya ya. Solusi dari PD persamaan diferensial pada contoh yang kedua ya. Baik, kita sekarang ke terakhir, persamaan diferensial Bernoulli. Ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial Bernoulli. Jadi persamaan diferensial Bernoulli itu merupakan bentuk khusus dari persamaan diferensial order 1, di mana yang membedakan adalah di sini Y-nya pangkat N. Kalau yang sebelumnya diferensial linear order 1, Y-nya pangkat 0 ya. Jadi kalau misalnya ini Y-nya pangkat 0, itu menjadi PD order 1 linear. Kalau Y-nya pangkat N-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 1 atau N-nya sama dengan 1, berarti dia merupakan PD separabel ya. PD separabel. Ya, di sini ada definisi dari persamaan Bernoulli, persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk persamaan Bernoulli adalah dx ditambah Vx sama dengan Qx dikali Y pangkat N. Persamaan 4. Nah, persamaan 4 itu disebut dengan PD Bernoulli jika N-nya sama dengan 0. Jika N-nya sama dengan 0 atau N-nya sama dengan 1, maka PD persamaan 4 ini akan menjadi PD linear order 1. Kemudian teoremanya, misalkan N-nya tidak sama dengan 0, N-nya tidak sama dengan 0 atau N-nya sama dengan 1, maka kita harus gunakan transformasi V sama dengan Y pangkat 1 min N. Nah, transformasi ini akan mengubah PD Bernoulli menjadi PD linear order 1 dalam variabel V. Nanti setelah diperoleh variabel P, kita selesaikan, dan variabel P harus kita kembalikan lagi ke variabel semula dalam bentuk X dan Y. Baik, kita ke contoh soal. Contohnya adalah X kuadrat dy dx ditambah XY sama dengan Y pangkat 3 per X ya, Y pangkat 3 per X, dimana Y satunya sama dengan 1. Di sini sudah dilengkapi soalnya dengan syarat batas ya. Pada saat X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya 1 ya. Baik, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita harus reduksi dia menjadi PD linear order 1, sehingga bisa diselesaikan dengan cara PD linear order 1. Bagaimana cara mereduksinya? Nah, kita berarti harus mengeliminasi X kuadrat di sini ya. X kuadrat dy dx ditambah xy sama dengan Y pangkat 3 per X. Kita kalikan seluruh persamaan dengan 1 per X kuadrat, diperoleh dy dx ditambah Y per X sama dengan Y pangkat 3 per X pangkat 3. Ini masih belum menjadi PD linear order 1 ya. Kita kalikan lagi semua ruas dengan 1 per Y pangkat 3, maka diperoleh 1 per Y pangkat 3 dy dx ditambah 1 per Y kuadrat dikali X sama dengan 1 per X pangkat 3. Atau saya tulis ulang, Y pangkat minus 3
dx ditambah y pangkat minus 2 per x sama dengan 1 per x pangkat 3. Ya, kita misalkan atau kita gunakan transportasi P sama dengan tadi teoremanya V sama dengan Y pangkat 1 min N. Y pangkat kita lihat lagi 1 min N. N-nya itu tadi N-nya di sini adalah 3 ya. N-nya 3. 1 min N berarti maaf 1 min N ya. 1 min N berarti min 2 ya. Min 2. Y pangkat min 2 itu adalah V-nya. Kita gunakan transformasi itu, kemudian kali turunan dari P terhadap X, dV dx. Bagaimana caranya? Kita gunakan aturan rantai dV dy, dy dx. dV dy, dV dx sama dengan min 2y pangkat minus 3 dy dx, atau sama dengan min 1 per 2 dV dx sama dengan y pangkat minus 3 dy dx. Kita lihat persamaan sebelumnya. Ya, kalau di persamaan sebelumnya yang ini y pangkat 3 dy dx ya, y pangkat 3 dy dx sama dengan min setengah dv dx ya. Jadi kita bisa tulis langsung min setengah dv dx, min setengah dv dx ditambah y pangkat minus 2, itu tadi adalah ini ya. Jadi ditambah v per x ya, v per x ditambah v per x sama dengan 1 per x pangkat 3. Kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan minus 2. Kita kalikan dengan minus 2 diperoleh dp dx minus 2v per x sama dengan minus 2 x per x pangkat 3. Kita cari faktor integrasinya. Hx sama dengan, jadi kalau dilihat di sini sudah menjadi PD linear order 1 dalam variabel V dan X ya. V dan X. Kita cari Hx-nya, faktor integrasinya, karena tentu saja ini bukan PD eksak ya. Kita cari faktor integrasinya. Di sini Px-nya adalah min 2 per X. Min 2 per X. Maka faktor integrasinya integral min 2 per X dx sama dengan E pangkat min 2 ln X sama dengan X pangkat min 2 atau 1 per X kuadrat. Kita sudah dapat faktor integrasinya. Kita kalikan dengan PD yang mana? PD yang sudah menjadi PD linear order 1 ya, yaitu kita kalikan 1 per X kuadrat itu dengan persamaan ini ya. Kita peroleh 1 per X kuadrat dp dx minus 2v per X pangkat 3 ya, per X pangkat 3 sama dengan min 2 X pangkat 5 per X pangkat 5. Seperti biasa, ini adalah penurunan dari dua buah fungsi, yaitu terhadap X ya, turunannya dari dua buah fungsi, yaitu V
dikali dengan 1 per X kuadrat sama dengan min 2 per X pangkat 5. Kita kalikan kedua ruas dengan dx, diperoleh d X kuadrat per X kuadrat sama dengan min 2 per X pangkat 5 dx. Integralkan kedua ruas, P per X kuadrat sama dengan min 2 per min 4 X pangkat min 4 ditambah C, atau P sama dengan ini setengah X pangkat minus 2 ditambah C dikali X pangkat 2 ya, X pangkat 2. Nah, ini bukan solusinya ya. Jadi ini masih dalam variabel V. Variabel V ini kita harus rubah ke dalam variabel semula, yaitu dalam X dan Y ya, Y dan X. Jadi P itu tadi adalah Y pangkat minus 2. V adalah Y pangkat minus 2 sama dengan setengah X pangkat minus 2 ditambah CX kuadrat, atau Y sama dengan 1 per akar setengah X pangkat minus 2 ditambah CX kuadrat. Tadi soalnya dilengkapi dengan syarat batas. Pada saat X-nya 1, maka nilai Y-nya adalah 1. Ini untuk mendapatkan nilai C-nya ya. Langsung substitusikan ke hasil terakhir. 1 sama dengan 1 dibagi akar setengah dikali 1 per 1 pangkat 2 sama saja, ditambah C dikali 1 ya, C dikali 1. Jadi ini setengah ditambah 1, setengah ditambah C ya. Jadi ini akar setengah ditambah C sama dengan 1, dikalikan dengan pangkat 2 semua, diperoleh setengah ditambah C sama dengan 1 dipangkatkan 2 itu tetap 1, maka C-nya diperoleh sebesar 1 dikurangi setengah itu setengah ya, C-nya setengah. Jadi solusi khususnya adalah Y sama dengan 1 per akar ya, setengah 1 per X kuadrat ditambah X kuadrat per 2 ya. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.